Pemirsa, kasus dugaan video tak senonoh yang dilakukan selebgram Oklin-Via sepertinya masih belum usai. Meski sudah meminta maaf kepada halayak luas atas kegaduhan yang terjadi, namun beberapa orang yang melaporkannya, salah satunya Marisha Icha, ingin terus diproses secara hukum. Permintaan maaf Oklin tak lantas menghilangkan proses hukum yang kini masih terus berjalan. Lantas benarkah Icha ingin Oklin mendekam di Hotel Prodeo sebagai efek jera agar tak lagi membuat konten tak senonoh? Meminta maaf kan saya pernah menjelaskan kalau siapapun Allah mengajarkan juga barang siapa yang minta maaf juga kita pasti akan memaafkan. Tapi apa yang sudah diperbuat itu kan tidak bisa dengan meminta maaf terus menghilangkan suatu kesalahan kan. Jadi apapun yang sudah dilakukan pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi walaupun sudah ada yang meminta maaf, kita semuanya memaafkan, tapi kan apa yang dia sudah perbuat itu ada tindak pidana yang dia harus hadapi gitu. Dan ya dong, karena proses hukumnya juga tetap berjalan sampai saat ini. Tak hanya Icha, Umi Pipik pun sepertinya enggan untuk menghentikan laporannya, meski Oklin telah meminta maaf sekaligus berjanji untuk tak lagi membuat konten serupa. Ibunda dari Abizar itu selalu menanyakan ihwal kelanjutan laporannya kepada Icha. Umi tanya terus ke saya, Icha gimana laporannya? Karena kan kemarin kan dari Bareskrim itu kita baru di SPKT. Dari SPKT itu kan harus ke Binops dulu. Nah setelah itu baru naik ke Cyber. Kemarin infonya baru dipegang oleh penyidik dan penyidiknya juga baru ditentukan siapa. Jadi kan kadang-kadang juga teman-teman di sosial media juga banyak yang tanya tuh kayak kok nggak jadi di penjara, ya penjarain orang itu kan nggak segampang dan nggak semudah itu, apalagi laporannya di Bareskrim. Jadi insya Allah kita tetap lanjuti. Icha sadar jika kasus yang ia laporkan bersama Umi Pipik ini akan memakan waktu yang cukup panjang dan tentunya tak mudah pula. Tapi Icha akan terus mengawalnya sampai akhir. Apalagi permasalahan konten Oklin ini sudah membuat gaduh di jagat maya tanah air hingga warganet turut mengawal kasus tersebut. Tetap dilanjuti. Umi juga, Icha kapan di BAP? Ini kita kapan di BAP? Segera Umi, karena kemarin kan, karena kalau di Bareskrim itu kan buat laporan gak sembarang laporan biasa dia bisa terima gitu kan. Jadi kadang-kadang juga bisa dilempar ke Polda Metro. Harapan kita kan tetap ditangani oleh pihak Bareskrim. Tapi alhamdulillah saat ini laporannya sudah tetap ditangani di Bareskrim. Tinggal tunggu jadwal untuk BAP. Jika Icha lebih aktif untuk memenjarakan Oklin, lain halnya dengan kasus video asusila yang diduga kembali menyeret nama sahabat karibnya justru cenderung lebih santai. Bahkan Icha mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari juru warta. Meski sudah 2 kali terjerat dalam dugaan kasus yang sama, namun Icha justru terkesan memberikan dukungan kepada Rebecca Klopper. Itu aku nggak pernah tahu mengenai itu, cuma tadi baru dapat info malah justru dari wartawan-wartawan, tapi semoga itu salah. Tapi yang mau aku informasikan kepada semua pengguna sosial media untuk agar berhati-hati menggunakan sosial medianya, jangan sekali-sekali mentransfer atau mendistribusikan video yang seperti itu. Saya khawatir nanti akan kena ke diri teman-teman sendiri yang pengguna sosial media, karena kasus Rebecca kemarin sudah ditahan untuk laporan Rebecca yang kemarin karena belum press release mungkin dari Bareskrim. Tapi aku mau menginformasi aja bahwa yang menyebarkan dan memperluas dan mendistribusikan video-video dari RK itu sudah ditahan, walaupun itu di luar kota. Dari pihak Bareskrim sudah menemukannya. Jadi kemarin sempat tidak ketemu, akhirnya alhamdulillah sudah dapat info kalau sudah ditahan. Dan dari sini harus belajar teman-teman pengguna sosial media untuk lebih berhati-hati untuk tidak mendistribusikan kembali. Apalagi pakar telematika Abimanyu mengungkap jika ciri-ciri tersebut sudah mengarah kepada mantan kekasih Fadly Faisal. Meski sahabatnya itu kembali terjerembab dalam kasus yang sama, Icha tetap mendukung dan memberi semangat meski kasusnya bakal berakhir di balik jeruji. Dan kemudian dari tayangan tersebut, ini bukan mirip, tetapi ini adalah memang RK.
dari videonya di situ. Ya ini adalah memang ya RK dari berbagai kesamaan yang saya nggak perlu membanding-bandingkan. Orang nanya berapa persennya apa segala, di digital kita nggak ada persentase, di digital kita lebih melihat apakah ada rekayasa atau tidak ya, dan kemudian bukan soal kemiripan tetapi satu ciri-ciri di mana semuanya hal itu biasanya kami cukup tinggal minta sama media bahwa percayalah kalau kita bilang ciri itu udah memang mengacu kepada seseorang udah pasti, dan tidak saya akan uraikan kepada publik kecuali nanti diuraikan secara hukum kepada orang hukum demi hukum. Nah, kemudian ciri yang menguatkan adalah dengan adanya 2 ciri tubuh, ya, gitu, tanda lahir yang sangat exact berada pada posisi sama seperti yang waktu itu ditemukan di video yang sebelumnya. Dan kalau di video yang dulu saya sempat utarakan masih ada ketidaknyamanan, keterpaksaan gitu ya, atau kayak dia kurang gitu sadar bahkan. Ya mungkin misalnya kayak lagi merem atau kayak gimana. Nah kalau di sini benar keadaan sadar. Oh, dukungan saya untuk semua orang yang saya sayang, pasti saya dukung apapun keadaannya, walaupun sebenarnya baik atau tidak baik. Setiap manusia pasti pernah mengalami atau berbuat kesalahan. Yang pasti saya terus mencoba untuk memecahkan permasalahan yang ada dan mensupport untuk supaya dia tetap kuat gitu. Di tempat terpisah, calon menantu Umi Pipik Dian Irawati, Egy Maulana Fikri yang baru saja menjebol gawang Turkmenistan di laga FIFA Matchday Jumat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol di akhir laga itu seolah menjadi persembahan jelang pernikahannya dengan Adiba. Benarkah gol ini menjadi penanda jika sejak akan menikah dengan Adiba, Egy semakin semangat menekuni karirnya di dunia sepak bola? Bukan sebuah pelanggaran, sangat cepat. Oh, kita lihat Lili Pali, masih Lili Pali. Berpindah posisi, ada Egy Maulana Fikri. Masih Egy di kotak penalti, masih Egy. Shooting Egy dan gol! Gol ketiga Egy buat tim nasional untuk menambahkan dan menggandakan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan menjadi 5-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi Bung Ma'ruf lewat sepakan kaki kiri yang benar-benar sangat terarah ke pojok kiri penjaga gawang Bahtiar Babayev tadi Bung Ma'ruf. Kalau saya melihat begini, suami itu baik buruknya tergantung si istri. Ini yang saya tahu ya. Karena bagaimanapun kebaikan suami ini lengkap apabila istri ini bisa mengayomi gitu. Jadi insya Allah lah dengan adanya kedua mempelai ini ya saling melengkapi. Dan saya yakin juga Egy selaku calon suami juga yang memang dia olahragawan ya, otomatis dengan pengalaman beliau dalam olahraga, dalam kehidupan, jadi sangat mengerti lah rumah tangga itu seperti apa, karena kan pergaulan ya, jadi beliau lebih menghargai saat nanti ketika berumah tangga. Kelihatannya orangnya sabar ya, ngayom, penyayang, terus lembut, kayaknya dia orangnya kelihatan bisa ngimbangin Adiba kalau saya lihat, walaupun saya belum pernah jumpa langsung ya, baru saya lihat di TV aja, sepertinya ya, mudah-mudahan aja bisa mengimbangi, karena kan terkadang wanita kan karakternya ini suka moodnya turun naik. Nah, mudah-mudahan Egy bisa mengimbangi itu. Meski belum pasti kapan pernikahan itu dihelat, namun menurut sang paman, jika Egy dan Adiba bakal mengucap janji suci pernikahan di bulan Desember 2023. Bisa jadi semua itu mengikut jadwal padat Egy yang bakal melakoni jadwal FIFA bersama tim nasional Indonesia. Surprise pokoknya. Tapi ini sudah ada nih, sudah milih-milih ikonya sendiri atau ya udah itu surprise aja. Siapin ntar ya surprise kan dikasih. Kalau saya kebetulan pas habis pulang ceramah ada Abizar main ke rumah karena syuting samping rumah sama putra saya, kan putra saya sekarang bersama Abizar, jadi pas main karena memang Abizar sering silaturahim ke rumah, jadi pas main sempat ngobrol, Umi doain kakak Diba mau lamaran gitu. Saya bilang oh ya alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Kapan sayang?
Ya masih nungguin ini katanya, nanti kemungkinan acaranya Desember. Oh ya mudah-mudahan lancar lah semua biar cepet dia bisa punya omongan, jadi kan rame lah ya gitu ya. Ya nanti disampaikan lah komitatu sama ayah apa semua sih. Segala persiapan memang telah dilakukan keduanya. Bahkan busana pengantin pun telah dibuat oleh desainer kondang Ivan Gunawan. Bahkan keluarga dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari merasa terharu dan bahagia, meski kabar itu baru diutarakan oleh Abizar. Ya seperti yang sudah saya sampaikan, sebetulnya kita sangat gembira, senang ya, alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah, ya saya berharap Adiba dengan calon suami ya, Egi ya, bisa menjalankan batar rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya gitu. Alhamdulillah kita sudah dapat kabar juga, mudah-mudahan sampai nanti di hari hanya Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan ya dalam rumah tangganya, sehingga lahir nanti ada keturunan yang soleh-solehah yang bisa membanggakan juga kakeknya yang sudah lebih dulu meninggalkan atau ayah dari Adiba. Belum ada, mungkin sibuk nggak apa-apa, kan nanti juga pasti ada waktunya akan ketemu sama kita, karena spare waktu juga masih lama kan. Di tempat terpisah, kisah cinta antara Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said semakin berani menunjukkan kemesraan. Sayangnya, kisah cinta Aliyah dan Thorik ini justru menimbulkan masalah baru. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah justru diamuk oleh warganet lantaran dituding telah menjodohkan mereka. Aku sih nggak terimanya kenapa harus maksudnya kan yang sampai bawa-bawa gitu. Iya, maksudnya kenapa harus bawa ibu hamil, janin apa gitu. Nggak ini aja maksudnya. Kurang bijak aja sih. Dia bilang, "Bang, ini aku mau nikah," gitu. Nah, dia langsung, "Oh iya." Jadi Thorik ceritanya lebih ke aku. Bener. Bener. Dan aku juga nggak pernah ngajarin Thorik tuh hal buruk kayak, "Rik, kamu harus kayak deketin, even kamu deketin siapapun," aku bilang, "kamu deketin orang tuanya, temuin bapak ibunya, salim, even kamu walaupun bukan mau nikah tapi mau ngajak jalan pun, iya, kamu harus salim. Ya itu kan namanya sopan santun. Kamu harus show respect iya, tuh bener. mereka, even sampai kamu udah misalnya kelar pun hubungannya sama dia atau kamu nggak jadi atau ada yang nggak srek, kamu ketemu, kamu datang, kamu kembali, kamu minta maaf, kamu cium tangan, sopan lah. Bener, sopan. itu kan namanya kan ya bagian dari sopan santun ya. Ya pokoknya kalau saya dengan siapapun, dua-duanya adik saya, Thorik juga adik saya, Fuji juga adik saya. Thorik juga kadang-kadang kalau Fuji yang terlalu diperhatikan, kadang Thorik juga suka. Kaica juga dengerin aku dong, aku kan juga adiknya Kaica gitu. Jadi saya sama-sama mendengarkan kedua belah pihak, sama-sama tahu plus minus dari mereka semua. Saya pingin yang terbaik dari Thorik anak yang baik dan pantas juga untuk mendapatkan wanita yang baik dan solehah. Atta yang tak mengetahui soal hubungan Aliyah dan sang adik pun bingung. Apalagi selama menjalin kasih dengan wanita, Thorik tak pernah curhat kepadanya. Termasuk hubungan teranyarnya dengan Aliyah yang merupakan sahabat karib sang istri. Tapi kalau aku ya bener-bener ya, kalau aku tuh awam banget, aku tuh nggak pernah diceritain sama Al, nggak pernah diceritain Thorik, tiba-tiba dimaki-maki ya, lebih nggak tahu lagi alasannya. Kalau kamu kan ada kayak mani-pedi bareng, aku tuh kalau aku nih nggak jelas banget posisinya. Ya maksudnya aku lebih panik lagi tuh karena aku nggak pernah ngejodoh-jodohin. Yang sekarang ini maksudnya Thorik mau gimana, mau sama siapa, gue nggak, udah lu cari sendiri aja deh. Udah gede juga. Udah dewasa. Aku nggak ada jodoh-jodohin, nggak ada kenal-kenalin juga gitu. Cuman emang aku kenal sama Al. Gitu udah lama. Wah, itu saya komentari. Kalau itu saya belum tahu, saya belum harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang kakak support nggak, dukung nggak? Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Tapi sudah curhat-curhat si adik si. Belum ada. Bisa jadi warganet apalagi pendukung Fuji geram lantaran Aliyah yang baru saja menjalin kasih dengan Thorik sudah bisa bertemu dengan kedua orang tua Thorik. Bahkan Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk tampak bahagia bersama dengan Aliyah.
Hal ini justru kontras dengan Fuji yang tak pernah bertemu dengan keluarga Gen Halilintar. Teman. Udah lama kenal, udah lama banget. Kalau aku pengennya cewek yang pengennya bisa ngobrol, pengen ngabisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin itu sama lain. Baik dong. Sudah dikenalkan belum ke keluarganya? Ini kayaknya pertanyaan nggak bakal habis. Mensupport Aku baru kenal. Aura juga mendukung dan mensupport. Emang teman dekat sama Aurel?